Kita lanjutkan materinya buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 61 sampai dengan 69 ya. Kita masuk bab 3, vektor dan operasinya. Kira-kira ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari bersama. Jadi nanti yang pertama kita akan belajar tentang definisi vektor dan skalar. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis vektor, meliputi vektor lawan, vektor nol, vektor berkebalikan, dan vektor ekuivalen. Kemudian di dalam sistem koordinat, ya, ada yang disebut sebagai vektor satuan dan vektor posisi. Nah, yang terakhir nanti kita akan belajar tentang operasi vektor, ya, meliputi pengurangan vektor, penjumlahan vektor, kemudian ada perkalian skalar dengan vektor. Nah, ini adalah gambaran singkat, ya. Kira-kira nanti materi apa saja yang akan kita pelajari bersama di bab 3. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita mulai dari ayo mengingat kembali. Untuk mempelajari vektor, kita perlu mengulang kembali tentang sistem koordinat kartesius yang merupakan tempat kedudukan titik-titik. Ini kalau titiknya banyak ya. Kata kuncinya ada di sini, tempat kedudukan. Nah, nanti kalau digambar kira-kira seperti ini ya. Ini adalah titiknya yang mau kita nyatakan dalam koordinat kartesius. Berhubung di sini ada 3 sumbu ya, ada x, y, z, maka koordinatnya juga ada 3 angka, 3 bilangan di sini ada sekian, sekian, sekian. Ya, masing-masing mewakili sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Sistem koordinat dapat berdimensi 2. Jika dibentuk oleh 2 sumbu yang saling tegak lurus ya, biasanya x dan y ya kan, absis dan ordinat. Atau berdimensi 3 jika dibentuk oleh 3 sumbu yang saling tegak lurus satu sama lain. Jadi ada x, y, kemudian z. Nah, perpotongan sumbu-sumbu terjadi di titik O ya, titik O itu di sini. Nah, ini pusat koordinat namanya. Saya tulis ya, jadi titik O ini merupakan pusat koordinat. Nah, namanya pusat koordinat ya berarti ini 0,0,0 ya. Lah, arah dapat dinyatakan dengan kanan kiri, atas bawah, dan depan belakang. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang vektor ya, maka selain nilai, arah itu juga harus diperhitungkan. Jadi nanti arah itu bisa kanan kiri, atas bawah, depan belakang, atau nanti berkaitan dengan arah mata angin, ya kan? Lalu untuk sudut ini juga berkaitan dengan arah. Nah, pada mata angin ya sudut 0 derajat menunjukkan arah timur. 90 derajat utara. Kemudian timur laut itu identik dengan sudut 45 derajat. Nah, kalau digambar kira-kira seperti ini. Jadi arah timur ya ini selalu ya kita jadikan acuan, ini kesepakatannya. Nah, ini 0 derajat. Kemudian arah utara ya kalau diukur terhadap acuan berarti sudutnya 90 derajat. Nah, logikanya timur laut ini karena berada di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah antara timur dan utara, berarti nanti sudutnya ya 45 derajat. Oke, paham ya? Kita akan mengulang sifat komutatif dan sifat asosiatif pada penjumlahan vektor ya, kemudian kita akan menerapkan aturan perkalian pada operasi perkalian skalar dengan vektor. Baik, nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini masuk ke bagian A ya, terminologi, notasi, dan jenis vektor. Gampangannya begini, kalau terminologi ini berkaitan dengan istilah ya, tentang definisi vektor. Kalau notasi ini berkaitan dengan lambang. Kemudian kalau jenis vektor, ya nanti kita akan mengenal vektor 0, vektor negatif, kemudian ada vektor ekuivalen, dan seterusnya. Ya, sama persis seperti peta konsep yang tadi kita singgung di awal. Baik, kita awali dengan eksplorasi 3.1. Apa itu vektor? Nah, coba kita bahas bersama-sama ya. Peta di bawah ini menunjukkan prediksi kecepatan gerak lempeng bumi yang ditunjukkan oleh anak panah ya. Jadi ini adalah ciri khas kalau kita mau menggambarkan besaran vektor. Kecepatan kalau di fisika itu simbolnya adalah V. Nah, ini adalah besaran vektor ya. Coba kita lanjutkan dulu. Batas-batas lempeng ditandai dengan warna putih. Ukuran 5 cm per tahun diberikan oleh anak panah di bawah sebagai patokan atau acuan ya. Lempeng bumi yang bergerak dapat bertemu dengan lempeng bumi lainnya. Pertemuan dua lempeng bumi tersebut dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi atau tsunami.
Oke, ini adalah gambar 3.4 ya, prediksi kecepatan lempeng bumi. Jadi sekali lagi yang warna putih ini menunjukkan perbatasan antara lempeng bumi yang satu dengan lempeng bumi yang lain. Kemudian anak panah ya Dek ya, ini menyatakan besarnya kecepatan pergerakan lempeng bumi. Jadi nanti logikanya semakin panjang anak panah, ya semakin tinggi kecepatan pergerakan lempeng bumi. Sebaliknya semakin pendek ya Dek ya anak panah, maka semakin rendah pergerakan kecepatan lempeng bumi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah acuannya ya. Jadi panjang anak panah sekian, silakan nanti diukur dengan menggunakan penggaris ya di bukunya masing-masing. Ini setara dengan kecepatan 5 cm per tahun. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ayo bekerja sama. Kalian perhatikan anak panah dalam gambar, lalu kerjakan soal di bawah ini. Nomor 1. Lingkari satu lempeng bumi yang bergerak paling cepat. Nah, berarti kita cari yang anak panahnya itu panjang. Jadi ya, ini ya. Nah, berarti jelas pergerakan kecepatan lempeng bumi di sini itu akan relatif lebih cepat ya dibandingkan dengan lempeng bumi yang lain. Kemudian nomor 2, lingkari ya satu lempeng bumi yang bergerak paling lambat. Berarti kita cari yang anak panahnya itu pendek. Coba yang pendek di mana? Nah, kalau saya ketemu yang di sini. Nah, ini kan pendek ya kan? Nah, ini pendek ya. Berarti ini lambat bergeraknya kan begitu. Kita lanjutkan ke nomor 3. Apakah ada dua anak panah yang arahnya saling berlawanan? Ya, coba kita cari bersama-sama. Kira-kira mana anak panah yang saling berlawanan? Coba. Nah, ini ketemu ya. Oke, ini nomor 3 ya, saling berlawanan. Kita lanjutkan. Lingkari ya 3 anak panah yang arah dan panjangnya sama. Coba kita cari. Kita cari 3 anak panah yang panjangnya sama. Nah, mungkin jawaban antara kalian dengan teman kalian mungkin akan beda-beda ya dia tergantung dari pengamatan masing-masing. Nah, kalau saya memilih yang ini. Nah, ini kan panjangnya sama kemudian arahnya juga sama ya. Kemudian nomor 5, apa artinya jika ada dua anak panah mempunyai arah dan panjang yang sama? Ya gampang aja kan, anak panah itu menggambarkan kecepatan gerakan lempeng bumi. Kalau ada dua anak panah yang arah dan panjangnya sama, berarti vektor kecepatan, saya tulis ya, berarti vektor kecepatan gerak lempeng bumi sama, kan begitu. Sama, atau istilahnya ekivalen, ya ekuivalen. Nah, ini tulisannya. Oke, nomor 6. Pilih 3 anak panah pada lempeng-lempeng yang dilalui Indonesia. Nah, ini negara kita tercinta ya. Namakan sebagai anak panah pertama, kedua, dan ketiga. Coba kita cari negara kita itu ada di sini. Nah, ini. Ini kan Australia, Indonesia ada di sini. Ya, kalau saya pilih ini, kemudian yang ini dan yang ini. Ya, ini bebas ya, mau milih yang mana aja. Kemudian kita diminta apa ini coba? Gunakan penggaris ya dan busur untuk menentukan panjang dan arah. Berarti menghitung sudut ya dari anak panah yang kita pilih. Ya, saya pikir ini bisa kalian lakukan sendiri karena tidak mungkin bagi saya untuk memperagakan bagaimana cara mengukur dengan penggaris dan busur ya kalau di video. Nah, yang penting justru ada di sini. Jadikan panjang 5 cm per tahun ya dalam gambar 3.4 sebagai patokan. Sehingga hasil pengukuran perlu disesuaikan kembali dengan patokan tersebut untuk mendapatkan kecepatan gerak lempeng. Nah, tujuan kita itu kan di sini, yaitu menghitung kecepatan gerak lempeng. Misal, patokan anak panah 5 cm per tahun, ternyata kalau diukur panjangnya 0,6 cm. Ya, silakan nanti diukur sendiri. Yang ini, ya silakan diukur sendiri dengan penggaris. Ini berapa sentimeter, ya Dek ya. Nah, kalau di buku ini dikatakan bahwa kalau panjangnya 0,6 cm ya, itu berarti setara dengan kecepatan 5 cm per tahun. Oke. Nah, ternyata salah satu anak panah itu panjangnya 0,3 cm. Maka
dari sini dapat disimpulkan, dapat dihitung ya. Kecepatan gerak lempeng adalah 0,3 per 0,6 kali 5 sama dengan 2,5 cm per tahun. Angka 0,3 per 0,6 disebut sebagai perbandingan panjang. Kalau disederhanakan ya berarti 1:2. Lalu tuliskan hasilnya ke dalam tabel ya. Kemudian ini adalah cara membaca sudut ya. Saya pikir ini bisa dilewati, ini matematika SD ini ya. Saya yakin dan percaya kalian semuanya sudah mahir untuk mengukur sudut. Oke, sekarang kita ke tabel 3.1. Besar dan arah kecepatan lempeng bumi ya. Ini saya beri contoh satu saja. Nah, ini saya misalkan aja ya, karena sekali lagi saya tidak mungkin memperagakan bagaimana cara mengukur panjang dengan penggaris dan arah dengan busur ya kalau di video semacam ini. Jadi ini saya ambil contoh misal ya, sesuai dengan apa yang barusan kita bahas. Tadi panjangnya anak panah itu sama dengan 0,3 cm. Nah, tinggal ditulis. Kemudian setelah diukur ya dengan menggunakan busur derajat, ternyata arahnya itu 60 derajat. Ya, ini sekali lagi ini hanya permisalan. Ya, Dek ya. Maka perbandingan panjangnya ya sama dengan 0,3 per 0,6. Enggak pakai kali nih ya, karena yang tanyakan adalah perbandingan panjang. Nah, ini sama dengan 1:2. Ya, ini 1/2. Kecepatan geraknya berarti nanti setengah dikalikan 5. Ya, sama dengan 2,5 cm per tahun. Coba saya beri contoh lagi anak panah kedua ya. Jadi ini kita misalkan aja. Misal panjangnya anak panah itu sama dengan 1,2 cm. Ya, kemudian misal sudutnya itu taruhlah 45 derajat. Ya, maka perbandingan panjangnya ya 1,2 per 0,6. Ini sama dengan 2/1. Berarti kecepatan geraknya 2/1 kali 5 sama dengan 10 cm per tahun. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan, ayo berdiskusi. Menurut kalian apa manfaat menggambarkan gerak lempeng dengan anak panah pada peta? Nah, ini saya tampilkan lagi ya. Salah satu manfaat ya untuk menggambarkan gerak lempeng dengan anak panah adalah kita menjadi lebih mudah ya Dek ya untuk mengamati lempeng mana saja yang kecepatan gerakannya itu tinggi. Ya, kemudian lempeng mana saja yang kecepatan gerakannya itu rendah. Kemudian kira-kira nanti apakah ada lempeng yang satu dengan yang lain itu saling bertemu satu sama lain. Nah, itu akan lebih mudah kalau digambarkan dengan anak panah seperti ini dibandingkan kalau datanya itu berupa data angka, bukan data visual. Ya. Jadi kalau ditanya, menurut kalian apa manfaat menggambarkan gerak lempeng dengan anak panah pada peta? Itu memudahkan, ya, memudahkan pengamatan pergerakan lempeng bumi. Nah, ini penting ini ya, lempeng bumi. Kenapa ini penting? Karena kalau ada dua lempeng bumi saling bertemu, maka akan terjadi bencana alam, ya kan, berpotensi akan terjadi bencana alam. Sehingga kalau kita mudah dalam mengamati ya pergerakan lempeng bumi yang terjadi, maka kita bisa segera melakukan antisipasi. Kira-kira nanti apa yang harus dilakukan kalau sampai terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita lanjutkan. Gerak lempeng bumi digambarkan dengan anak panah yang memudahkan para ilmuwan. Nah, sebenarnya ini merupakan jawaban ya dari pertanyaan ini. Jadi gerak lempeng bumi digambarkan dengan anak panah yang memudahkan para ilmuwan untuk memprediksi pertemuan dua lempeng sehingga dapat mengantisipasi. Nah, sama yang tadi yang kita singgung ya, mengantisipasi bencana yang muncul. Panjang anak panah menunjukkan seberapa cepat lempeng bergerak. Kemudian arah anak panah menunjukkan arah gerak. Ya, anak panah merupakan ruas garis berarah yang menyatakan vektor. Nah, ini ciri khasnya. Nah, ini penting ya. Oke. Makin panjang ruas garisnya, maka makin besar nilai vektornya. Arah vektor ditunjukkan oleh arah panah. Ya. Oke, ini gambarnya. Ya, ini titik A, kemudian ini titik B. A itu adalah
pangkal ya, kemudian B itu adalah ujung, kemudian ini panjangnya sekian. Nah, begitu. Coba kita lanjutkan dulu. Ini saya tampilkan lagi. Notasi vektor adalah sebagai berikut. AB ya, di mana A adalah pangkal vektor ya, tadi sudah kita singgung sedikit, atau titik pangkal, sedangkan B adalah ujung vektor atau titik ujung yang ini. Panjang vektor AB ditulis sebagai mutlak atau nilai mutlak dari AB. Ya, nanti nilai mutlak atau harga mutlak kita akan pelajari di bab tersendiri. Vektor AB juga dapat dituliskan dengan menggunakan huruf bercetak tebal ya, sebagai AB, ini di bold ya. Penulisan vektor lainnya dengan menggunakan satu huruf, yaitu A kecil ya, tapi ditebali di sini bold, kemudian A, kemudian diberi tanda panah, anak panah di atasnya, atau A kapital ya ditebali, atau A diberi tanda panah di atasnya. Dalam bab ini notasi vektor menggunakan huruf tebal ya, tetapi kalian dapat membuatnya dengan menggunakan anak panah. Jadi nggak perlu ditebali, ya kan? Kita pakai anak panah aja. Sekarang ayo berpikir kritis. Apakah bentuk-bentuk di bawah ini merupakan vektor? Mengapa? Ayo jelaskan. Oke. Ini semuanya bukan merupakan vektor. Ya, ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Yang pertama, ini kenapa kok bukan vektor? Karena ini garisnya melengkung, ya Dek ya. Nah, ini garisnya melengkung. Berarti ini bukan vektor ya. Lalu yang kedua, ini arahnya ada dua. Ini kan bingung nanti. Kalau kecepatan ini arahnya kemana? Berarti ini bukan vektor karena arahnya ada dua. Arahnya ada dua. Nah, sehingga tidak jelas. Lalu yang ini bukan vektor karena terdiri dari 3 ruas garis. Ya, ini ada 3 ruas garis nih. Nah, 3 ruas garis. Ada 3 ruas garis ya. Ini berarti bukan vektor. Oke, kita lanjutkan. Nomor 1, panjang dan arah vektor. Kalian perhatikan vektor CD ya, panjangnya 4 cm, arahnya membentuk sudut 45 derajat dengan horizontal. Jadi CD ya, ini panjangnya 4 cm, kemudian arahnya 45 derajat terhadap horizontal. Kita dapat menyebutkan vektor CD dengan panjang 4 cm dengan arah timur laut ya, jika merujuk pada arah mata angin. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi kalau mata angin itu kan begini gambarnya. Nah, utara, selatan, barat, timur. Kemudian ini adalah timur laut, ya Dek ya. Nah, ini sudutnya 45 derajat. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, vektor negatif atau vektor lawan. Andi berjalan sejauh 100 meter, arahnya 30 derajat. Kemudian Andi kembali ke posisi semula, ini gambarnya. Vektor A menyatakan perpindahan Andi yang pertama. Jadi kalau di fisika, ya Dek ya, perpindahan itu simbolnya adalah S, diberi tanda panah di atasnya. Ini mau menyatakan bahwa perpindahan itu merupakan besaran vektor. Ya, jadi selain punya nilai, perpindahan juga punya arah. Vektor min A atau negatif A menyatakan perpindahan Andi yang kedua. Ini yang pertama, kemudian yang ini yang kedua. Vektor A dan min A sama panjang tetapi berlawanan arah. Maka disimbolkan negatif A ya, ini adalah vektor lawan dari A. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan besar yang sama. Ya, ini ciri yang pertama atau syarat yang pertama, tetapi arahnya harus berlawanan dengan vektor yang pertama. Jadi besarnya sama, arahnya harus berlawanan. Oke, itu adalah vektor negatif atau vektor lawan. Sekarang vektor 0. Vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0, sehingga tidak punya arah tertentu, atau vektor dengan titik pangkal dan ujung yang sama. Nah, logikanya kalau titik pangkal dan ujungnya sama, berarti itu kan titik. Nah, maka di sini dikatakan vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis karena titik pangkal dan ujungnya sama, ya. Contoh, jika Andi berjalan sejauh 100 meter ke timur, kemudian 100 meter ke barat, maka Andi akan mengalami perpindahan 0. Jadi kalau digambar ya, sebentar, kalau digambar itu kira-kira gini. Jadi Andi berjalan 100 meter ke timur. Nah, ini 100 meter ya, ke timur. Lalu Andi ya berjalan 100 meter ke barat. Berarti kan kembali. Nah, dia balik ke sini. Oke, ini 100 meter. Ya, bisa bayangkan ya. Berarti titik awal dan titik kembalinya itu sama.
Ya, berarti perpindahannya sama dengan 0. Jadi S sama dengan 0. Ingat, kalau di fisika S diberi tanda panah ya, di atasnya ini menyatakan vektor perpindahan. Oke, jelas ya. Ayo berpikir kritis, apakah vektor A merupakan vektor lawan dari B? Jelas ini bukan. Ya kan? Karena syaratnya disebut sebagai vektor lawan adalah arahnya itu harus berlawanan. Jadi, kalau ini vektor B ke sana, maka lawan dari vektor B adalah ke sini. Ya, ini ke sana, ini ke sini. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Yang penting besarnya harus sama ya, panjangnya sama, kemudian arahnya berlawan. Kalau diukur ini sudutnya 180 derajat. Ini lurus, ya Dek ya. Ayo mencoba gambarkan vektor lawan dari CD yaitu vektor DC. Lihat vektor CD pada gambar 3.7. Baik, ini adalah vektor CD. Maka untuk menggambar lawan vektor CD berarti kita gambar satu buah vektor yang panjangnya sama ya Dek ya, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Berarti ini D, yang ini C. Nah, ayo berdiskusi, berapa sudut yang dibentuk antara vektor CD dengan vektor DC? Tadi sudah kita bahas ya, ini sudutnya 180 derajat. Atau kalau kita menggunakan soal ini ya, soal ayo mencoba, ya berarti tinggal digambar ulang. Oh ya, untuk menggambar vektor, ya ini bisa kita pindah-pindah ke tempat yang lain selama arah dan panjangnya itu sama. Jadi misalkan ini vektor CD, saya gambar di sini ya. Nah, CD yang ini itu panjangnya sama dengan yang ini. Kemudian arahnya sama-sama 45 derajat ya. Kemudian vektor DC ya. Nah, ini saya gambar di sini. Ya, ini DC. Ini DC. Ini kok sepertinya kurang panjang ya. Oke, saya perpanjang. Nah, nanti boleh menggunakan penggaris ya kalau digambar di buku ya Dek ya. Ini DC. Nah, ini berapa sudutnya? Sudutnya adalah 180 derajat. Jadi pasti vektor lawan itu kalau diukur sudutnya sama dengan 180 derajat. Namanya saja saling berlawanan, ya kan? Berbeda 180 derajat. Nah, itu artinya saling berlawanan. Itu yang sering kita pakai di komunikasi kita sehari-hari, ya. Kita lanjutkan vektor ekuivalen atau vektor yang sama. Ini gampang ya. Jika ada vektor lain yang panjangnya 3 cm, sudutnya 45 derajat, maka dikatakan vektor tersebut ekuivalen dengan vektor CD. Nah, ini nyambung dengan gambar 3.7 ya Dek ya. Jadi ketiga vektor dalam gambar 3.9 sama atau ekuivalen walaupun ketiganya memiliki titik awal yang berbeda. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: CD sama dengan EF sama dengan KL. Vektor CD ekuivalen dengan vektor EF dan vektor KL. Ya, jadi nggak masalah ini. Titik pangkalnya itu beda-beda, yang jelas selama panjangnya sama, kemudian arahnya sama, ya ini sudutnya berarti sama, ya Dek ya. Maka ketiga vektor ini dikatakan vektor-vektor yang saling ekuivalen satu sama lain. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain, ya syaratnya harus memiliki besar yang sama, kemudian arahnya juga sama. Ya, saya pikir ini sudah sangat jelas sekali. Oke, selanjutnya nanti kita akan kerjakan latihan 3.1 ya di video berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 3.1.